Kisah menyedihkan, detik-detik Sayyidina Hasan wafat dibunuh. Pada tanggal 28 Safar tahun 50 Hijriah merupakan salah satu hari menyedihkan dalam sejarah umat Islam. Jauh sebelum Sayyidina Husain terpenggal di Karbala, sang kakak yaitu Sayyidina Hasan lebih dahulu wafat karena dibunuh. Berita wafatnya cucu Rasulullah SAW itu banyak membuat kaum muslimin di Madinah sangat sedih. Sayyidina Hasan dikenal sosok yang sangat baik dan menyukai perdamaian. Sebelum wafat, beliau rela menyerahkan kekuasaan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan daripada harus berperang menumpahkan darah antara sesama umat muslim. Dikisahkan, dahulu setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kursi khalifah kepada Muawiyah, beliau lantas kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kembalinya Sayyidina Hasan ke Madinah sangat disambut senang dan bahagia oleh para penduduk Madinah. Meskipun rasa bahagia itu tercampur sedih sebab cucu Nabi itu sudah tidak jadi khalifah Islam. Di kota suci Madinah, Sayyidina Hasan memilih menjauhi lingkaran dunia politik. Beliau lebih menyibukkan diri beribadah dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di Madinah, Sayyidina Hasan juga rajin mengisi kajian ilmu agama kepada penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Di sisi kesibukannya mengajar, Sayyidina Hasan juga giat menimba ilmu kepada para sahabat kakeknya yang kala itu sudah banyak yang tua renta. Beliau dalami ilmu agama Islam dengan rajin dan kemudian mengajarkannya kepada umat Islam. Akhir hidup Sayyidina Hasan penuh dengan lautan-lautan ilmu dan amal ibadah. Memang lebih baik bertakarub kepada Allah daripada bertakarub dengan dunia politik yang amat keji. Namun di saat usia Sayyidina Hasan menginjak umur 46 tahun, beliau mengalami sakit yang sangat parah sebab diracuni oleh seseorang. Pembunuhan inilah yang akhirnya menyebabkan cucu kesayangan Nabi itu meninggal dunia. Namun sebelum wafat, Sayyidina Hasan sempat berkata kepada sang adik yaitu Sayyidina Husain, "Sudah 3 kali ku mengalami keracunan, namun tak separah yang kurasakan saat ini." Sang adik lalu bertanya kepada sang kakak mengenai siapa orang yang tega meracuninya. Namun Sayyidina Hasan tak mau memberitahu siapakah pelakunya. Alasan Sayyidina Hasan tak mau memberitahukan hal itu kepada sang adik adalah karena beliau tahu kalau sang adik sikapnya lebih keras. Kalau diberitahu siapa pelakunya, dikhawatirkan sang adik akan menuntut balas atas kejahatan itu. Inilah alasan Sayyidina Hasan enggan, sebab kala itu terjadi maka tentu akan menimbulkan pertumpahan darah lagi antara sesama umat Islam. Dalam penjelasan Al-Hamid Al-Husaini, sebagian ahli sejarah meyakini bahwasanya yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istri beliau sendiri yang bernama Ja'dah binti Al-Ash'ad. Istri Sayyidina Hasan diyakini tega meracuni suaminya sendiri atas perintah dari Muawiyah.
Ja'dah dijanjikan akan diberi uang sebesar 100.000 dinar apabila bisa meracuni suaminya sendiri. Kemudian setelah wafatnya Sayyidina Hasan, Ja'dah lalu memperoleh imbalan uang sebesar apa yang sudah dijanjikan oleh Muawiyah itu. Namun Muawiyah membatalkan janjinya yang hendak menikahkan Ja'dah dengan anaknya yaitu Yazid. Hal ini sebab Muawiyah takut apabila Yazid nantinya juga mengalami nasib tragis seperti yang dialami oleh Sayyidina Hasan. Menurut Dr. Ali Muhammad Salabi, dalam buku Al-Hasan ibnu Ali's His Life and Times, dijelaskan bahwasanya sebagian pendapat ada yang meyakini bahawa yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istrinya atas perintah Yazid bin Muawiyah. Yazid berkata kepada Ja'dah, "Jikalau dirimu mau meracuni Hasan, maka diriku akan menikahimu." Tetapi nyatanya, setelah Ja'dah berhasil membunuh dan meracuni suaminya sendiri, Yazid malah ingkar akan janjinya. Di sisi lain, Ibnu Arabi menolak pendapat yang mengatakan bahawa Sayyidina Hasan diracuni atas perintah Muawiyah dan Yazid. Ibnu Arabi menuturkan bahwasanya Sayyidina Hasan sudah tak menjadi ancaman lagi bagi Bani Umayyah sesudah kursi kekhalifahan Sayyidina Hasan diberikan kepada mereka. Jadi yang tahu benar tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Di balik kisah wafatnya Sayyidina Hasan, ada suatu sikap luar biasa yang ditunjukkan beliau sebelum wafat. Beliau selalu berusaha menjaga agar umat Islam ini tetap bersatu dan jangan ada pertumpahan darah. Beliau rela menyembunyikan identitas peracun daripada membalas dendamnya. Sebelum wafat, Sayyidina Hasan juga sempat berpesan wasiat kepada sang adik. Beliau berpesan agar setelah wafat dimakamkan di dekat makam sang kakek, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau juga memerintahkan agar meminta izin dahulu kepada Sayyidah Aisyah apakah diperbolehkan jika dimakamkan di dekat makam sang kakek. Namun apabila ada oknum yang menolak pemakaman itu, maka beliau meminta agar dimakamkan di pemakaman umum Baqi' saja daripada harus berdebat dan saling menumpahkan darah. Lalu benar saja, saat jenazah Sayyidina Hasan hendak dimakamkan, maka terjadilah keributan di antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Mereka saling berselisih tentang lokasi pemakaman cucu Nabi itu. Bani Umayyah menolak apabila jenazah Sayyidina Hasan dimakamkan di dekat makam Nabi. Hal ini sebab jenazah sahabat Utsman bin Affan saja yang notabene dari Bani Umayyah tak dimakamkan di dekat makam Nabi. Tetapi dari pihak Bani Hashim bersikukuh untuk memakamkan Sayyidina Hasan di dekat Nabi. Karena itu sudah menjadi wasiat. Di saat kondisi perselisihan memanas antara dua kubu, maka sahabat Abu Hurairah datang untuk melerai dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Perlu diketahui, Abu Hurairah adalah merupakan sahabat Nabi dan juga perawi hadis terkenal dalam Islam. Sahabat Abu Hurairah lantas mengingatkan kembali pesan Sayyidina Hasan sebelum wafat, yaitu apabila saat pemakaman terjadi perselisihan,
Maka Sayyidina Hasan meminta agar dimakamkan saja di pemakaman umum Baqi'. Dan akhirnya jenazah cucu Nabi itu dimakamkan di Baqi' dekat makam neneknya yang bernama Fatimah binti Asad. Beliau adalah ibu kandung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kawanku semua, itulah sekilas kisah tentang wafatnya Sayyidina Hasan, yaitu cucu baginda Rasulullah SAW. Semoga saja sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.